Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Francisca, mahasiswa Matematika semester 6 Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah analisis regresi dengan judul Pengaruh luas lahan sawah dan jumlah kelompok tani terhadap luas panen padi di Kabupaten Blitar tahun 2019. Yang pertama, kita awali dengan bab pendahuluan. Latar belakang masalah. Padi merupakan komoditi penghasil beras yang menjadi tanaman pangan utama bagi penduduk Indonesia. Untuk itu perlu ditingkatkannya jumlah panen padi. Karena Indonesia merupakan salah satu negara konsumen beras terbesar di dunia. Semakin meningkatnya jumlah penduduk, berarti kebutuhan pangan juga akan semakin meningkat. Untuk itu, peningkatan jumlah panen padi inilah yang menjadi target dan tujuan kegiatan pertanian. Luas lahan merupakan faktor kunci dalam usaha pertanian. Semakin luas lahan yang digarap atau ditanami, semakin besar pula jumlah yang dihasilkan oleh lahan tersebut. Sehingga luas lahan sangat berpengaruh terhadap produktivitas. Semakin banyak produksi yang dihasilkan, maka semakin besar pula pendapatan yang diperoleh oleh para petani. Kelompok tani pada hakikatnya adalah untuk menggerakkan sumber daya manusia petani. Pembinaan kelompok tani berperan dalam meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kelompok tani membantu petani yang tergabung dalam keanggotaan untuk memfasilitasi segala kebutuhan, mulai dari pembelian sarana produksi sampai penanganan, dan juga pemasarannya. Dengan adanya kelompok tani, maka akan membantu dalam meningkatkan jumlah panen padi. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahannya, apakah luas lahan sawah dan jumlah kelompok tani berpengaruh terhadap luas panen petani padi di Kabupaten Blitar? Tujuannya adalah, berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai yaitu untuk mengetahui pengaruh luas lahan sawah dan jumlah kelompok tani terhadap luas panen padi di Kabupaten Blitar. Tinjauan pustaka. Yang pertama adalah tanaman padi. Padi merupakan tanaman pangan berupa rumput berumpun. Tanaman pertanian kuno yang berasal dari dua benua, yaitu Asia dan Afrika Barat tropis dan subtropis. Bukti sejarah memperlihatkan bahwa penanaman padi di Zhejiang, Cina, sudah dimulai pada 3000 tahun sebelum Masehi. Berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan oleh Lu dan Cheng, menyimpulkan bahwa Oryza sativa atau padi telah mengalami perubahan-perubahan morfologi dan fisiologi selama proses pembudidayaan. Selanjutnya adalah luas lahan. Menurut Mubyarto pada tahun 2001 pada bukunya di halaman 98, mengatakan bahwa lahan sebagai salah satu faktor produksi yang merupakan pabriknya hasil pertanian yang mempunyai kontribusi yang cukup besar terhadap usaha tani. Besar kecilnya produksi dari usaha tani antara lain dipengaruhi oleh luas sempitnya lahan yang digunakan. Semakin sempit lahan usaha, semakin tidak efisien usaha tani yang dilakukan, kecuali bila usaha tani dijalankan dengan tertib. Luas kepemilikan atau penguasaan berhubungan dengan efisiensi usaha tani, di mana penggunaan masukan atau semakin efisien bila luas lahan yang dikuasai semakin besar. Kelompok tani didefinisikan sebagai sebuah kelembagaan di tingkat petani yang dibentuk untuk mengorganisasikan para petani dalam menjalankan usaha taninya. Kelompok tani pada hakikatnya adalah untuk menggerakkan sumber manusia petani. Pembinaan kelompok tani berperan dalam meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan petani.
Kelompok tani akan membantu para petani yang tergabung dalam keanggotaan untuk memfasilitasi semua kebutuhannya. Selanjutnya adalah regresi linier. Pengertian regresi secara umum adalah sebuah alat statistik yang memberikan penjelasan tentang pola hubungan model antara dua variabel atau lebih, di mana dalam analisis regresi dikenal dua variabel yaitu variabel respon atau yang dikenal juga dengan variabel dependent, yaitu variabel yang keberadaannya dipengaruhi oleh variabel lainnya yang dinotasikan dengan variabel Y. Yang selanjutnya adalah variabel prediktor yang disebut juga dengan variabel independen, yaitu variabel bebas yang tidak dipengaruhi oleh variabel lainnya yang dinotasikan dengan X. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori-teori yang berhubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Dasar pemikiran yang melandasi penelitian ini adalah menganalisis tentang pengaruh luas lahan dan jumlah kelompok tani terhadap luas panen padi di Kabupaten Blitar. Nah, asumsi dasarnya adalah semakin luas lahan dan semakin banyaknya kelompok tani di suatu daerah, maka semakin besar pula luas panen yang diperoleh petani padi di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Berikut digambarkan suatu kerangka pemikiran secara sistematis, di mana variabel X, yaitu luas lahan dan kelompok tani, dengan luas lahan adalah variabel X1, dan kelompok tani variabel X2, dengan variabel Y, yaitu luas panen. Hipotesis. Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan kepada teori relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Hipotesis tersebut akan ditolak jika salah dan akan diterima jika fakta-fakta membenarkan, di mana hipotesis atau tidak berpengaruh dengan dan hipotesis alternatif atau berpengaruh dilambangkan dengan HA. Dalam penelitian ini, H0-nya adalah luas lahan dan jumlah kelompok tani tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan petani padi di Kabupaten Blitar. Yang HA-nya adalah luas lahan dan jumlah kelompok tani berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan petani padi di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Metode pelaksanaan. Yang pertama adalah tempat penelitian. Data diperoleh dari sumber website resmi Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar. Yang kedua adalah desain penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, desain penelitian ini termasuk pada jenis deskriptif kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah diterapkan. Variabel penelitian terdiri dari yang A adalah variabel bebas atau independent variable, merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya adalah timbulnya variabel dependent atau terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah luas lahan dan jumlah kelompok tani. Variabel dependent atau dependent variable merupakan variabel yang diperoleh dengan menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependent dalam penelitian ini adalah luas panen. Selanjutnya adalah jenis dan sumber data. Data yang digunakan bersifat kuantitatif,
Data kuantitatif adalah data yang berupa angka dan dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan statistik. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, di mana sumber data berupa literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian. Dalam hal ini, penulis mengambil data sekunder internal dan eksternal. Data internal diperoleh dari Badan Pusat Statistik melalui website bps.kabupatenblitar.go.id. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, di mana studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan, dan laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif. Teknik analisis ini dilakukan terhadap data yang diperoleh dari hasil jawaban kuesioner atau dari data yang digunakan. Nah, data tersebut harus diklasifikasikan dalam kategori tertentu menggunakan tabel-tabel untuk memudahkan dalam menganalisis dengan bantuan program SPSS. Selanjutnya adalah pembahasan. Kita awali dengan analisis regresi linear berganda. Hubungan analisis linear antara dua atau variabel independen dengan variabel dependen. Nah, analisis ini untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen. Berdasarkan persamaan regresinya, kita dapatkan persamaan regresinya yaitu Y aksen sama dengan 848,352 plus 0,885 X1 min 1,472 X2. Konstanta sebesar 848,352 artinya jika X1 dan X2 nilainya 0, maka Y aksen nilainya adalah 848,352. Koefisien selanjutnya adalah koefisien regresi variabel kelompok luas lahan X1 sebesar 0,885, yang artinya adalah jika variabel independen lainnya tetap dan X1 mengalami kenaikan sebesar 1%, maka luas panen Y aksen akan mengalami kenaikan sebesar 0,885, di mana koefisien bernilai positif, yang artinya terjadi hubungan positif antara X1 dengan Y aksen, di mana semakin naik luas lahan atau semakin besar luas lahan, maka semakin besar pula luas panen yang akan dihasilkan. Koefisien regresi jumlah kelompok tani X2 sebesar min 1,472, yang artinya jika variabel independen lainnya nilainya tetap dan X2 mengalami kenaikan sebesar 1%, luas panen yang dilambangkan dengan Y aksen akan mengalami penurunan sebesar negatif 1,472. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara X2 dengan Y aksen, di mana semakin naik jumlah kelompok tani maka semakin turun luas panen. Analisis korelasi ganda atau R. Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen secara serentak. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antara variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen Y aksen, di mana nilainya R itu berkisar antara 0 sampai dengan 1. Berdasarkan tabel di bawah diperoleh angka R sebesar 0,609. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang kuat antara kelompok luas lahan X1, jumlah kelompok tani X2 terhadap luas panen Y aksen. Selanjutnya adalah analisis determinasi atau R kuadrat.
Analisis determinasi dalam regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui presentasi sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar presentasi variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Berdasarkan tabel di atas, diperoleh angka R kuadrat atau R square sebesar 0,370. Hal ini menunjukkan bahwa presentasi sumbangan pengaruh variabel independen kelompok luas lahan X1 jumlah kelompok tani X2 terhadap luas panen Y aksen sebesar 0,370 atau sempurna. Selanjutnya adalah uji F. Uji F digunakan untuk melihat bagaimana pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Untuk menguji apakah model regresi yang kita buat baik atau signifikan atau tidak baik atau non-signifikan. Uji F dapat dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan F tabel. Tahap-tahap yang digunakan atau tahap-tahap yang dilakukan untuk melakukan uji F antara lain, yang pertama adalah merumuskan hipotesis, kemudian menentukan tingkat signifikan, menentukan F hitung, terus kemudian menentukan F tabel. Terus kita tentukan kriteria pengujiannya, di mana H0 diterima bila F hitung kurang dari F tabel, dan H0 ditolak apabila F hitung lebih dari F tabel. Terus kemudian membandingkan F hitung dengan F tabel. Kita dapatkan kesimpulannya yaitu, karena F hitung kurang dari F tabel, yaitu 5,90 kurang dari 19,329, maka H0 diterima. Artinya, tidak ada pengaruh secara signifikan antara X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap Y. Jadi dari kasus ini disimpulkan bahwa X1 dan X2 secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap Y. Uji T. Uji T bertujuan untuk membandingkan nilai statistik T dengan nilai krisis menurut tabel. Apabila nilai statistik T hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai T tabel, kita dapat menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Langkah-langkah pengujiannya adalah, yang pertama, menentukan hipotesis. Kemudian yang kedua, menentukan tingkat signifikan, di mana tingkat signifikannya menggunakan alfa, yaitu nilainya sebesar 5%. Kemudian menentukan T hitung, menentukan T tabel, kemudian menentukan kriteria pengujian, di mana H0 diterima jika min T tabel kurang dari T hitung kurang dari T tabel. H0 ditolak jika T hitung kurang dari min T tabel atau T hitung lebih besar dari T tabel. Selanjutnya adalah membandingkan T hitung dengan T tabel berdasarkan nilainya. Kesimpulannya adalah, yang pertama, nilai min T hitung kurang dari min T tabel, maka H0 ditolak, yang artinya secara parsial ada pengaruh signifikan antara X1 dengan Y. Jadi dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial X1 berpengaruh terhadap Y. Karena nilai yang kedua, karena nilai T hitung kurang dari min T tabel, maka H0 ditolak. Artinya, secara parsial ada pengaruh signifikan antara X2 dengan Y. Jadi dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial X2 berpengaruh terhadap Y. Selanjutnya adalah uji normalitas. Uji normalitas ini tergabung di uji asumsi klasik, di mana uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Kita dapatkan hasilnya adalah sebagai berikut. Berdasarkan hasil output diketahui bahwa nilai signifikansi bernilai 0, maka pengambilan keputusan dalam uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dapat disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal.
Selanjutnya adalah uji heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam regresi linear kesalahan pengganggu atau E mempunyai varian yang sama atau tidak dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 atau 5%, maka tidak terdapat heterokedastisitas. Dan sebaliknya, jika lebih kecil dari 0,05, maka terdapat heterokedastisitas. Selanjutnya adalah uji autokorelasi. Persamaan regresi yang baik adalah tidak memiliki autokorelasi. Jika terjadi autokorelasi, maka persamaan tersebut menjadi tidak baik atau tidak layak dipakai prediksi. Ukuran dalam menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi dengan uji Durbin-Wilson atau DW. Dengan ketentuannya adalah yang pertama, tidak terjadi korelasi positif jika DW di bawah min 2. Yang kedua adalah tidak terjadi autokorelasi jika DW berada di antara min 2 dan plus 2. Nah, dari hasil di bawah, Durbin-Wilson tes 0 dan min 2 kurang dari DW kurang dari 2, maka dapat disimpulkan bahwa data di bawah tidak terjadi autokorelasi. Yang terakhir adalah uji multikolinearitas. Pengujian multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui adanya korelasi antara variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat masalah multikolinearitas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi, tiada variabel bebas. Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerans dan nilai variance inflation factor atau FIF. Jika kedua nilai ini menunjukkan berkisar 1, maka dapat dikatakan terbebas dari asumsi multikolinearitas. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.